Dalam kehidupan, manusia itu pasti nggak bakal lepas dari yang namanya berkomunikasi. Baik itu dengan pasangan, teman kerja, teman, atau mungkin keluarga. Proses komunikasi itu aspek yang penting dan krusial banget dalam kehidupan lo. Sebagai contoh, kalau misalkan lo lagi mau ada kerja sama bisnis, tapi lo gagal memprospekkan klien lo karena lo nggak jelas ngomongnya, nggak tahu cara mempersuasi dan bernegosiasi, maka lo akan kehilangan peluang untuk bisa membangun bisnis lo dengan sukses. Dan akhirnya hidup lo cuman gitu-gitu aja. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa kemampuan komunikasi itu memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan dari kehidupan lo. Nah, tapi pertanyaan adalah, Bang, gimana caranya gue bisa mengasah dan menguasai skill komunikasi ini dalam kehidupan gue untuk mendukung kesuksesan kehidupan gue? Well, lo beruntung banget karena dalam video kali ini kita bakal membahas 3 aspek komunikasi yang kalau lo kuasain 3-tiganya atau minimal cuman menerapkan 3 aspek komunikasi ini, skill komunikasi lo bakal jauh lebih baik daripada 99% manusia yang ada di muka bumi ini. Skill komunikasi yang pertama yaitu adalah komunikasi olfatics. Pernah gak sih kalau misalkan lo lagi jalan dan ada orang lewat dan orang tersebut itu wangi banget, umumnya kita bakal berpikir bahwa orang tersebut itu orang yang mementingkan penampilan diri, mungkin memiliki karir yang udah jelas dan mapan, dan atribut-atribut positif lainnya. Nah, ini adalah aspek dan dampak dari komunikasi olfatics. Bang, apa sih itu komunikasi olfatics? Komunikasi olfatics itu adalah jenis komunikasi yang jarang sekali diperhatikan oleh orang-orang, di mana jenis komunikasi ini itu menyampaikan pesan bukan melalui kalimat atau kata-kata, tapi melalui aroma atau wangi-wangian. Ya, kita bakal melihat suatu artikel. Dalam artikel yang berjudul The Smell of Success, dalam hasil penelitian paper tersebut, ditemukan bahwa individu yang menggunakan parfum sesuai dengan jenis gender mereka atau secara kondisi kongruen. Jadi kongruen adalah kondisi di mana parfum yang digunakan itu sesuai dengan jenis gender. Parfum yang sesuai jenis kelamin atau kondisi kongruen itu dapat meningkatkan penilaian positif orang lain terhadap karakteristik diri lo, seperti karakteristik mudah bergaul, cerdas, kaya atau mapan, dan juga faktor kepintaran. Jadi lo bakal dianggap lebih pintar, lebih mapan, lebih mudah bergaul, dan lebih cerdas ketika lo menggunakan parfum dalam kondisi kongruen atau sesuai dengan jenis parfum yang sesuai dengan gender lo, daripada lo nggak pakai parfum sama sekali. Karakteristik ini adalah faktor yang sangat penting sekali buat kita perhatikan dalam pertemanan dan ruang lingkup profesional. Bang, gimana sih caranya gue bisa memaksimalkan nih teori dari komunikasi olfatics dari hasil research teorinya dan juga dari teori umum general yang ada tentang komunikasi olfatics? Gimana caranya gue bisa menggunakan salah satu bentuk dari komunikasi ini, Bang? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Dalam jurnal tersebut, ada 3 jenis variabel independen. Ada 1, orang yang pakai parfum kongruen atau sesuai dengan gender. Yang kedua adalah kondisi orang menggunakan parfum non-kongruen. Dan yang ketiga adalah kondisi orang itu tidak menggunakan parfum sama sekali. Jadi ada 3 jenis variabel. Dari ketiga variabel ini, variabel yang paling besar tingkat pengaruhnya terhadap persepsi kemenarikan diri itu adalah variabel independen yang pertama. Itu adalah jenis parfum yang kongruen. Dari sini, yang bisa kita tangkap dari data tersebut adalah yang bisa lo lakukan dalam kehidupan sehari-hari lo perlu menggunakan parfum ya, yang 1 itu sesuai dengan jenis gender lo, yang kedua itu sesuai juga dengan persepsi yang memang pengen lo ciptakan. Gue di sini nggak membahas parfum dari sudut pandang fragrance. Lo bisa cek banyak banget reviewer parfum Indonesia juga yang di luar sana, dan mereka lebih paham tentang jenis parfum. Tapi yang gue ketahui dari sendi ilmu komunikasi adalah beberapa parfum itu memiliki vibes yang berbeda-beda. Ingat, beberapa aroma, kan tadi gue bilang jenis komunikasi olfatics adalah mereka menyampaikan pesan melalui aroma. Beberapa aroma itu ditangkap oleh pikiran kita sebagai aroma yang mungkin terkesan aroma misalkan dia kaya atau mewah. Ada juga aroma yang sweet atau romantis gitu kan. Ada juga aroma yang terkesan wanginya itu profesional sehingga cocok banget buat konteks bisnis atau profesional. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah ketika lo pergi, lo harus memperhatikan agenda komunikasi antara lo dan lawan bicara itu di aspek apa? Apakah ngedate,
Apakah mungkin meeting bisnis, atau mungkin untuk urusan pekerjaan atau karir gitu kan. Intinya harus menggunakan jenis parfum yang sesuai banget dengan konteks persepsi yang pengen lo ciptakan. Tanya diri lo, gue pengen diingat apa sama lawan bicara. Kalau misalkan, oh bang, gue pengen diingat sebagai pribadi yang mapan dan bisa dipercaya. Well, cari parfum yang memang vibes-nya itu sesuai dengan pria, misalkan kalau pria yang memang mapan, cerdas itu kan merupakan variabel dari dapat dipercaya atau responsibility gitu kan. Dan dari sana lo perlu menggunakan parfum tersebut ketika lo akan bertemu dengan orang tersebut. Ini adalah bentuk dari komunikasi olfatif. Selain lo berbicara dengan orang tersebut, lo juga mempengaruhi orang tersebut melalui aroma yang lo gunakan. Itu adalah komunikasi olfatif. Misalkan kalau misalnya lo masih muda, let's say contoh tadi case ya, jika lo masih muda dan lo sering ke kampus atau fokus belajar, maka lo harus menggunakan parfum yang memang vibes-nya sesuai. Oke? Umur, persepsi yang pengen diciptakan, dan juga gender. 3 ini yang paling penting buat diperhatikan. Next, chapter yang kedua, itu adalah skill dari komunikasi mendengarkan secara aktif. Banyak orang berpikir bahwa mendengarkan itu cuma sekedar duduk doang, terus ngedengerin perkataan lawan bicara, entah sambil main handphone, cuma jawab iya doang, atau yang paling parah itu bahkan ngomong kayak, ya iyalah, baru juga gitu doang, gimana gue? Atau kita sebut sebagai kebiasaan ngadu nasib. Yang tadi baru gue sebutkan, itu adalah mendengarkan secara pasif. Jadi lo nggak bener-bener aktif ingin memahami lawan bicara, lo cuma sekedar duduk doang, dan mendengarkan perkataan lawan bicara tanpa berusaha memberikan respon yang gimana-gimana. Tapi mendengarkan secara aktif, itu kebalikan dari mendengarkan secara pasif. Lo duduk dan mendengarkan perkataan lawan bicara, namun juga lo berusaha memahami perkataan lawan bicara dan perasaan dari lawan bicara. Ini berarti lo mendengarkan tanpa main handphone dan bahkan mengajukan pertanyaan lebih lanjut dari lawan bicara tersebut. Bang, gue paham definisinya, tapi gimana caranya bang? Gue nggak sadar nih, gue nih ngedengerin secara aktif atau pasif, dan kalau emang gue pengen aktif bang, gimana caranya gue bisa mendengarkan secara aktif? Ada beberapa hal yang perlu lo lakukan untuk bisa menguasai skill mendengarkan aktif ini. Lo bisa cek full ya di kursus gue 3 Hour Communication, tapi kita bakal bahas beberapa major poin ya, yang memang itu wajib banget dilakuin kalau lo pengen mendengarkan seseorang secara aktif. Yang pertama, itu adalah memahami kebutuhan lawan bicara dari percakapan tersebut. Sebelum lo mulai berbicara dengan lawan bicara, yang perlu lo perhatikan adalah kira-kira apa sih yang lawan bicara itu perlukan dari percakapan lo dan dia. Sebagai contoh, kalau misalkan lawan bicara lo tuh mengatakan hal seperti ini, pusing banget, gue lagi galau banget deh, gara-gara mereka berputus. Boleh gak San, gue cerita ke lo tentang kemarin gue putus itu? Dari percakapan tersebut, kita bisa memahami bahwa sebenarnya lawan bicara tersebut itu lagi ngerasa sedih dan dia pengen berbicara untuk sekedar sharing sesedih dia doang, agar setidaknya perasaan dia itu lebih membaik. Dengan cerita, dia tuh bakal ngerasa kayak punya teman atau individu lain yang memang mendengarkan, memahami perasaan dia, yang bisa mensupport dia melewati fase-fase sedih tersebut. Dari sini, maka untuk memenuhi kebutuhan emosional tersebut, fokus lo haruslah berubah menjadi memahami perasaan dia, memahami perkataan dia, tidak menjudge atau menghakimi kondisi dia, tidak ngadu nasib, ini penting banget, dan berfokus mendengarkan dahulu sampai semua perasaan dari orang tersebut itu udah disampaikan. Itu yang pertama, memahami kebutuhan dulu dari lawan bicara. Yang kedua, itu adalah memahami siapa yang menjadi pusat perhatiannya. Ketika lo berkomunikasi, pastikan perhatian yang terpusat itu nggak di lo terus-menerus. Oke, jadi banyak dari kita yang punya kebiasaan, kalau misalnya kita lagi ngobrol gitu kan, itu kita suka nge-cut pembicaraan dari lawan bicara, kayak udah kita cut, terus kita gantian ngomong, cerita tentang kisah kita, apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain gitu kan, dan kita kayak ngomong nggak berhenti-berhenti. Ya, tapi kayak, bang, dengerin tuh enak banget bang rasanya bang, kayak gue ngerasa dipahamin, gue ngerasa dihargain gitu kan. Tapi iya, itu bagi lo, tapi bagi lawan bicara, mendengarkan adalah proses yang menyebalkan banget, capek banget, yang dimana sebenarnya kalau lo semakin lama mendengarkan lawan bicara, malah lo yang mendengarkan, itu bakal berdampak positif banget, dan dampak itu jauh lebih besar daripada kalau lo itu menjadi pihak yang didengarkan. Gini triknya, ketika lagi berbicara dengan lawan bicara, anggap ada sebuah lampu, dan siapapun yang berbicara itu disorot oleh lampu tersebut.
dan siapapun yang di akhir percakapan itu paling lama disorot oleh lampu tersebut, maka dia adalah pusat perhatian secara keseluruhan dari percakapan tersebut. Dia menjadi bintangnya. Nah, yang perlu lo lakukan itu sebenarnya simpel banget. Intinya adalah lo pastikan lawan bicara itu menjadi pusat perhatian dari percakapan lo dan dia. Itu yang kedua. Tadi kalau Sabtu, lo memahami dulu kebutuhan lawan bicara itu apa. Yang kedua, lo memahami kira-kira dia udah menjadi pusat perhatian atau belum dengan mindset lampu itu. Dan yang ketiga, yaitu adalah menanyakan pertanyaan lanjutan. Ketika lo mendengarkan, mengajukan pertanyaan lanjutan, itu bisa menjadi salah satu hal terbaik yang bisa lo lakukan. Menanyakan pertanyaan lanjutan, itu menunjukkan kepada lawan bicara bahwa lo itu bukan hanya mendengarkan secara pasif, tapi lo tuh aktif, pengen memahami perasaan mereka. Bang, apa sih itu pertanyaan lanjutan? Itu yang bikin gue sedikit bingung gitu loh. Ketika lawan bicara sedang berbicara, umumnya kita memiliki 3 respon yang dapat kita berikan terhadap pembicaraan lawan bicara, ya kan? Yang pertama, itu kita nggak ngerespon atau nggak ngejawab sama sekali. Yang kedua, kita memberikan respon close statement, seperti kayak, oh, iya, enggak. Dan yang ketiga, kita menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Misal, lawan bicara itu bilang, oh iya Sen, gue sih ada platform edukasi sendiri, dia sih bergerak di bidang ilmu komunikasi emang. Oh, platform edukasi, itu gimana awalnya tuh lo bisa kepikiran ide buat bikin platform edukasi online sendiri? Nah, respon tersebut itu adalah bagian dari menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Jadi respon tersebut diberikan dengan harapan lawan bicara itu bisa memberikan jawaban lanjutan. Pertanyaan lanjutan ini umumnya digunakan untuk memberikan konteks yang lebih menjelas dan detail dari pembicaraan lawan bicara yang disampaikan oleh mereka. Itu bagi kita. Tapi kalau dari sisi komunikan atau sebagai pendengar gitu kan, itu bakal memiliki dampak di mana lo itu terkesan pengen memahami banget perasaan dan apa yang dirasakan oleh lawan bicara. Jadi ingat yang gue bilang, kalau lo bisa bikin lawan bicara merasa dipahami dan didengarkan, itu adalah the goals ultimatum dari lo mendengarkan. Mendengarkan secara aktif, tujuannya adalah lo bikin lawan bicara itu merasa didengarkan dan dipahami melalui 3 hal. 1, pahami kebutuhan mereka. Yang kedua, lo juga harus mengecek siapa yang menjadi pusat perhatian, dia atau lo. Dan yang ketiga, lo memberikan pertanyaan lanjutan dari jawaban-jawaban mereka. Dan kita bakal lanjut ke skill yang ketiga, itu adalah komunikasi efektif. Nggak ada hal yang lebih nyebelin daripada ketemu sama orang yang ngomongnya itu ngalor ngidul berjam-jam, nggak ada inti poinnya. Ini bikin kita kadang jadi ngantuk dan males ngedengerin omongan orang tersebut. Ada beberapa hal yang bisa lo lakukan agar lo tuh nggak menjadi orang tersebut. Untuk lo bisa berkomunikasi secara efektif, pastikan lo berkomunikasi dalam 3 struktur utama ini. Yang pertama, itu adalah menyampaikan inti pembicaraan, limitasi konteks pembicaraan. Yang kedua adalah argumen, pendukung, atau penjelasan konteks lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah rangkuman atau implikasi. Struktur yang pertama, itu adalah menyampaikan inti pembicaraan. Limitasi konteks pembicaraan lo nggak terlalu luas dan juga nggak terlalu sempit. Omongan lo itu nggak boleh pindah-pindah inti pembicaraan. Lo harus menyampaikan satu dulu nih, inti pembicaraan yang memang dia nggak terlalu luas, tapi juga nggak terlalu sempit. Jadi lo pagerin konteks pembicaraan lo, biar orang tuh lebih mudah paham apa yang lo bicarakan. Let's say, misalkan, sebagai contoh, opini utama gue atau inti pembicaraan gue adalah YouTube itu merupakan platform sosial media terbaik untuk promosi digital produk. Oke, ini adalah inti pembicaraan gue. Sehingga ketika gue next dalam pembicaraan, gue pengen menyampaikan inti pembicaraan, gue bakal menyampaikan inti pembicaraan YouTube itu tersebut. Gue nggak bakal kayak misalkan tiba-tiba habis gue ngomong tentang YouTube tersebut, gue langsung ngomong kayak, tapi enggak deh, kayak sosial media terbaik yang kedua kayaknya Instagram deh menurut gue juga. Tapi Twitter juga lumayan oke lah. Jadi itu ada 3 konteks, YouTube, Instagram, Twitter. Kayak itu nggak gue pagerin, dan itu terlalu luas banget. Tapi kalau misalkan kita cuman pagerin, menurut gue pribadi, YouTube adalah social media marketing terbaik untuk promosi digital produk di tahun 2024. Itu sangat amat detail dan nggak terlalu luas. Itu spesifik tuh untuk satu topik. Nah, ini adalah inti pembicaraan. Setelah kita menyampaikan inti pembicaraan, kita juga harus menyampaikan yang kedua, yaitu adalah argumen pendukung atau penjelasan konteks lebih lanjut. Ketika menyampaikan argumen inti, maka lo juga harus bisa mendukung kebenaran dari argumen inti lo. Ini adalah fungsi persuasif dalam konteks pembicaraan lo.
atau gimana caranya lo bisa meyakinkan lawan bicara untuk mempercayai apa yang lo anggap benar, dan mereka pun bisa mengubah pikiran mereka dan menerima kebenaran tersebut. Yaitu fungsi persuasif dalam komunikasi. Sebagai contoh, let's say misalkan pernyataan inti gue adalah Stanley Academy adalah platform course online ilmu komunikasi terbaik dan terworth it di tahun 2024. Sekarang pertanyaan adalah, apa yang perlu gue sampaikan berikutnya untuk mendukung kebenaran dari argumen tersebut? Caranya adalah lo memberikan evidence atau bukti yang mendukung kebenaran argumen tersebut. Ingat, lo bikin klaim, lo butuh proof. Lo bikin klaim, lo butuh bukti yang dapat membuktikan kebenaran dari argumen tersebut. Kita balik ke study case, gue menyampaikan bahwa Stanley Academy itu adalah platform course online ilmu komunikasi terbaik dan terworth it di tahun 2024. Apa sih bukti yang dapat mendukung argumen tersebut? Well, misalnya satu, siapa sih yang membuatnya atau kredibilitas dari pembuat atau sumber informasi. Ini yang pertama. Misalkan jawabannya adalah pembuat dari Stanley Academy adalah Jason Stanley, dan juga dari background check yang udah kita lakuin, Jason Stanley merupakan founder dari digital agency Foil Enterprise, dan dia juga berhasil menciptakan personal branding yang sukses di berbagai platform sosial media, dan juga merupakan mahasiswa dari ilmu komunikasi science. Ini menjadi sebuah dasar yang dimana dapat mendasari kredibilitasnya sebagai sumber pembuat produk atau jasa tersebut. Oke, dalam Cialdini Principle of Persuasion, ini termasuk ke dalam aspek authority. Jadi Cialdini, seorang psikolog asal Amerika, dia mengatakan bahwa untuk lo bisa mendukung argumen lo perlu mencari terlebih dahulu aspek credibility, atau siapa sih yang menjadi sumber informasi dalam informasi yang lo sampaikan. Kalau misalkan lo bilang tentang Stanley Academy, lo juga bisa cek siapa tuh foundernya. Atau let's say misalkan kita bilang tentang Nike, misalkan let's say credibility dari kualitas produknya, lo coba cari siapa yang membuat produk Nike. Oh, misalkan ada nih pembuat Nike, pembuat sepatu Nike. Dan harus cari misalkan dari para pekerja pembuat sepatu Nike itu, mereka punya kredibilitas gak? Oh, ada. Mereka minimal menjalani training selama 6 bulan untuk pemahaman dasar tentang sepatu. Well, itu menambah aspek credibility. Okay. Yang kedua adalah berapa banyak orang yang sudah merasakan manfaat platform course online tersebut secara data kuantitatif. Kita melihat secara data kuantitatif. Nah, misalnya jawabannya adalah, dilihat dari data website, udah ada sekitar 600-an orang yang bergabung di Stanley Academy dan merasakan perubahan skill setelah menerapkan materi pembelajaran. Well, dalam Cialdini Principle, ini termasuk ke dalam social proof atau konsensus. Gini, di sini gue bilang bahwa ada 600 orang yang sudah merasakan skill komunikasi mereka itu berubah drastis setelah mengikuti Stanley Academy. Nah, itu merupakan sebuah bukti atau argumen yang mendukung bahwa platform ini merupakan platform belajar yang terworth it dari tahun 2024. Karena udah banyak juga manusia lain yang merasakan manfaatnya. Oke, di Cialdini Principle ada yang namanya konsensus atau social proof, di mana pada dasarnya manusia bakal lebih mempercayai sebuah informasi ketika manusia lain itu mempercayai sebuah informasi tersebut. Ada orang lain atau manusia lain yang dimana mereka itu juga merasakan manfaat yang sama, dan dari sini kita bisa bilang bahwa karena ada orang yang merasakan manfaat yang sama dan mengalami perubahan drastis, kita bisa mendukung argumen bahwa platform course online komunikasi terbaik di tahun 2024. Karena ada sekitar 600-an orang yang sudah merasakan manfaat. Jadi 600 orang ini menjadi sebuah sampel data kuantitatif. Okay? Dan itu untuk bagian yang kuantitatif. Dan yang ketiga adalah argumen dari kualitatif. Kalau dari kuantitatif, kita melihat secara angka, jadi kita menggunakan angka untuk mendukung kebenaran dari inti argumen kita. Sekarang kita perlu melihat sisi kualitatifnya. Okay. Contoh misalkan, dilihat dari data website, ada banyak sekali respon kualitatif yang menyatakan bahwa Stanley Academy adalah platform yang worth it untuk mengasah kemampuan komunikasi. Seperti respon kualitatif dari channel Jason Stanley sendiri, yang dimana para member Stanley Academy itu mengatakan secara langsung bahwa course-nya itu sangat worth it, dan juga dari direct respon yang ditinggalkan oleh member Stanley Academy di kolom review website. Nah, ini adalah sebuah bentuk argumen kualitatif. Jadi kalau tadi kuantitatif itu kita melihat angka, kualitatif itu kita melihat secara respon kualitasnya. Jadi itu adalah respon secara kualitatifnya, kita melihat apa yang dikatakan oleh mereka. Dari data tersebut kita gunakan untuk membantu
memperkuat argumen kuantitatif kita sebelumnya. Yang keempat adalah bagaimana persepsi publik terhadap kualitas pengajaran dari pengajar sendiri. Apakah mudah dipahami atau enggak? Nah, yang keempat, ini lebih berhubungan dengan faktor Chialdini Principle yang bagian liking, atau kesukaan. Chialdini menjelaskan bahwa untuk lo mendukung argumen lo juga harus bisa bikin orang suka dulu sama diri lo sendiri. Karena pada dasarnya, orang kalau suka sama lawan bicara, mereka bakal lebih memiliki kecenderungan untuk percaya terhadap apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Orang dengan sebuah value tertentu dari entah mungkin muka yang cakep, atau mungkin bajunya rapi, atau mungkin mereka pakai parfum yang wangi, ini gue bilang makanya komunikasi olfaktif itu penting banget. Orang dengan kecenderungan kemenarikan ini, itu bakal lebih berperforma baik itu dalam penjualan, negosiasi, persuasi, hubungan interpersonal, apapun konteks komunikasi tersebut, daripada orang yang biasa-biasa aja. Ini dijelaskan banget dalam Halo Effect juga. Oke. Karena pada dasarnya, orang kalau udah suka sama yang ngomong, mereka bakal lebih percaya sama omongan mereka. Jadi, untuk study case, kita bisa bilang bahwa dari research yang kita lakuin, kita juga bisa menemukan bahwa banyak sekali respon-respon terhadap pengajarnya atau sumber dari jasa atau produknya, yaitu adalah Jason Stanley sendiri, itu banyak yang menjelaskan dan mengatakan bahwa materi yang disampaikan oleh Jason Stanley itu mudah banget dipahamin dan langsung masuk ke pikiran mereka. Ini adalah unfair advantage. Jadi, kalau gue mau mendukung argumen dari inti argumen utama gue bisa bilang bahwa kursus lain itu kan pengajarnya berbeda daripada Jason Stanley. Nah, selain orang beli materi kursusnya, orang juga beli siapa yang mengajarnya. Jadi kita bisa bilang bahwa Stanley Academy itu bisa dikatakan sebagai platform terworth it kurs online ilmu komunikasi karena pengajarnya sendiri adalah unfair advantage atau sebuah bentuk kelebihan di mana orang-orang itu udah suka like sama pengajarnya sehingga mereka bakal lebih memiliki kecenderungan untuk memilih Stanley Academy daripada platform kursus online yang lainnya misalkan. Nah itu kita melihat dari aspek Chialdini Principle, aspek liking. Nah itu 3 skill komunikasi yang wajib lo kuasain. Ada komunikasi yang pertama olfatics, yang kedua adalah komunikasi mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah bagian dari komunikasi efektif. Nah, lo bisa belajar lebih lanjut tentang ilmu komunikasi di 3 Hour Communication. Udah banyak banget teman-teman kita yang mengalami perubahan drastis setelah menerapkan materi yang mereka pelajari dari 3 Hour Communication dalam kehidupan komunikasi mereka. Dari yang awalnya nggak punya teman, sampai kebanjiran teman, dan pede kenalan dengan siapapun tanpa rasa gugup dan belibet. Lo bisa cek di stanleyacademic.com atau di pin komentar di bawah. Bye-bye.